Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Raden Radian Baratasena, Eskom Mkom. Saya lahir di Bandung pada tanggal 30 Maret 1978. Usia saya pada saat video ini dibuat adalah 48 tahun. Dan saat ini saya terdaftar sebagai tenaga pendidik berhome base di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Poltek Cirebon. Video pernyataan diri dosen ini dibuat sebagai persyaratan untuk calon peserta sertifikasi dosen tahun 2026 gelombang pertama. Latar belakang pendidikan saya, sarjana strata 1 Eskom, saya tempuh di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Poltek Cirebon, dan kemudian saya lanjutkan ke strata 2 Magister Komputer di STEMIK LIKMI Bandung. Sedangkan latar belakang keilmuan saya di bidang informatika itu bermula pada tahun 1998, di mana pada saat itu setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, saya banyak membaca dan mempelajari buku-buku teks dari luar negeri secara otodidak. Karena memang pada saat itu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan formal untuk bidang informatika dan komputer masih sangat terbatas di Indonesia. Dari sana, saya banyak terlibat di proyek-proyek pemerintahan maupun proyek swasta di bidang informatika. Setelah 20 tahun lebih, saya banyak terlibat di proyek-proyek pemerintahan ataupun swasta di bidang informatika, terutama sebagai konsultan informatika. Kemudian pada tahun 2019, saya kembali ke kampus alma mater saya, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Poltek Cirebon, untuk mengabdikan keilmuan saya sebagai tenaga pengajar. 2 tahun berikutnya, pada tahun 2021, saya sudah diangkat sebagai dosen tetap yayasan. Kemudian, 2 tahun berikutnya, pada tahun 2023, saya memiliki jabatan fungsional sebagai asisten ahli hingga hari ini. Pengalaman mengajar saya selama di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Poltek Cirebon, seperti yang terlampir di daftar riwayat hidup saya pernah mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya adalah sistem pakar, kemudian web design, kemudian juga web programming, dan termasuk mata kuliah yang berhubungan dengan jaringan. Untuk mata kuliah yang berhubungan dengan jaringan, ada 2, yaitu jaringan komputer dan juga jaringan nirkabel. Pada video pernyataan diri dosen ini, saya akan khusus membahas mata kuliah jaringan komputer. Mata kuliah jaringan komputer ini sangat penting untuk dapat dikuasai oleh mahasiswa sebagai calon sarjana komputer. Karena sebagaimana kita tahu, Internet of Things itu sangat bergantung terhadap jaringan komputer. Selanjutnya, mari kita lihat rencana pembelajaran semester yang telah saya buat untuk mata kuliah jaringan komputer ini. Mata kuliah jaringan komputer ini adalah mata kuliah dengan bobot 3 SKS, di mana sistem pembelajarannya itu saya lebih prefer ke sistem pembelajaran secara luring ataupun offline. Berdasarkan RPS yang telah saya susun ini, standar kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep jaringan komputer dan aliran data pada sebuah sistem jaringan. Dimulai pada pertemuan pertama, saya akan memberikan pengetahuan umum yang lebih luas mengenai jaringan komputer kepada mahasiswa melalui metode ceramah, brainstorming, presentasi slide. Kemudian secara umum biasanya saya mengakhiri pertemuan dengan proses tanya jawab. Di pertemuan-pertemuan berikutnya, saya bersama mahasiswa akan berdiskusi secara mendalam dan secara menyeluruh mengenai OSI layers, di mana OSI layers ini adalah konsep dasar dari jaringan dan juga komunikasi data. Sebagai calon sarjana komputer, tentunya mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan analisis yang kuat terhadap suatu permasalahan. Namun di mata kuliah ini, selain teori, saya juga mengkombinasikannya dengan praktikum. Seperti pada pertemuan ketiga, di sini saya menyisipkan praktikum cabling, di mana cabling ini adalah praktikum untuk membuat kabel jaringan komputer. Yang sesungguhnya, pengetahuan mengenai pengkabelan di jaringan komputer ini masih menjadi tulang punggung utama di jaringan komputer, terutama untuk jaringan-jaringan yang mengandalkan kecepatan dan juga reliabilitas.
Sebagai proses asesmen, sebelum ujian semester, baik ujian tengah semester ataupun sebelum ujian akhir semester, saya melaksanakan kuis untuk mengukur sejauh mana mahasiswa dapat menyerap materi perkuliahan. Pada minggu ke-12 dan minggu ke-13, saya mengadakan praktikum router. Posisinya sebagai jantung dari sebuah jaringan komputer, menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh mahasiswa bagaimana mengkonfigurasikannya. Proses belajar mengajar di kelas, baik teori ataupun praktikum, akan dibentuk beberapa kelompok kecil, di mana kelompok-kelompok ini nanti akan dibagikan topik-topik untuk dipresentasikan. Proses diskusi, baik antar sesama mahasiswa ataupun antara mahasiswa dengan dosennya, dapat terjadi secara optimal. Nilai akhir dari mata kuliah jaringan komputer ini itu menggunakan beberapa aspek penilaian. Yang pertama adalah ujian akhir semester dengan bobot 15%, kemudian ujian tengah semester dengan bobot 15% juga. Kemudian yang memiliki bobot tertinggi adalah presentasi kelompok dengan 25%, kemudian kuis 15%, kehadiran mahasiswa 10%, dan aktivitas kelas dengan bobot 20%. Dengan komposisi penilaian seperti ini, diharapkan bahwa kelas dapat menjadi lebih hidup, proses belajar mengajar jauh lebih mengasihkan bagi mahasiswa, dapat dinikmati, dan juga tentunya otomatis akan dapat lebih mudah dipahami. Selain proses belajar mengajar di kelas, saya sebagai dosen juga membuka pintu yang seluas-luasnya untuk mahasiswa dapat berkonsultasi, baik mengenai mata kuliah yang saya ampu, ataupun mengenai mata kuliah yang berkaitan. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana kegiatan belajar mengajar di kelas, khususnya di pertemuan ke-12 untuk praktikum perangkat router. Kita mulai kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat TI 1 semester 4. Jadi hari ini kita sudah masuk di minggu ke-12 semester 6 tahun 2025. Nah, kalau secara akademik kita tahun 2025 semester 6. Walaupun realnya hari ini tanggal 24 Juni 2025. Nah, sesuai agenda bahwa di pertemuan ke-12 ini kita akan praktikum sesuai dengan mata kuliah kita, yaitu jaringan komputer. Apa yang akan hari ini kita praktikumkan jadi berkaitan dengan router. Ya, silakan. Perangkat router ini merupakan, jadi di pertemuan awal-awal sebetulnya sudah sempat dibahas ya. Perangkat router ini merupakan jantung dari jaringan, baik jaringan yang kabel ataupun jaringan yang wireless. Nah, cuma sebelumnya sambil saya jelaskan, absennya diisi dulu. Absen siapa juga sudah saya buka, absen risetnya juga diisi. Jadi sambil muter saya jelaskan bahwa perangkat router ini tadi adalah merupakan jantung dari jaringan. Secara fungsi sebetulnya ada dua hal penting yang ditugaskan kepada router. Pertama, dia merupakan, sesuai namanya, merupakan alat untuk routing. Routing itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia apa? Router itu apa? Jalur ya. Jadi karena memang kita berhubungan dengan jaringan komputer yang terdiri dari banyak peralatan, banyak perangkat, baik itu HP, misalnya di ruangan ini aja mungkin ada sekitar 20 lebih perangkat HP. Kemudian di ruangan ini juga ada PC. Terus saya bawa laptop. Kalian juga pasti ada yang bawa perangkat laptop. Nah, semua perangkat itu nanti kan biasanya kalau di kelas ini terhubung ke satu buah access point namanya.
Mungkin kalau di ruangan ini namanya access point R20 berapa? 204 ya, karena ruangan 204. Nah, semuanya pakai jaringan tersebut yang disediakan oleh access point. Nah, rencananya sesuai kondisi yang ada di ruangan ini, kita akan mengkonfigurasikan perangkat ini supaya mengambil akses dari access point tadi. Jadi sumbernya tetap dari access point, atau bisa juga diganti dengan dari perangkat HP ya. Perangkat HP kita dikonfigurasikan memancarkan hotspot dulu untuk dimasukkan ke sini. Kemudian nanti dari sini disebarkan kembali secara wireless. Jadi praktikumnya sebetulnya sesuai dengan kondisi yang ada di ruangan ini dulu. Kan dari pertemuan pertama kita sudah banyak membahas banyak teori mengenai jaringan komputer. Kalian sudah mengenal apa itu IP address, apa itu kabel jaringan, apa itu MAC address, kemudian apa itu paket data. Semuanya sudah dibahas, mulai dari OSI layers yang level pertama, physical layers, kemudian ada data link layers, sampai dengan yang paling atas itu application layer. DNS dan SNMP itu termasuk application layer yang sudah dipresentasikan oleh kelompok berapa kemarin? 5 ya. Nah, sekarang basic configuration semikrotik itu paling tidak, ini yang paling simpel saya ambil, itu ada 5 langkah. Yang pertama adalah login ke mikrotik via Winbox. Langkah yang kedua itu kita konfigurasikan wireless. Jadi perangkat mikrotik ini kalau baru dibeli atau baru di reset itu hanya bisa dikonfigurasikan menggunakan kabel dulu. Itu ada yang bawa kabel itu panjang banget. Kita nggak perlu sepanjang itu ya. Nggak apa-apa sih, cuma kalau dalam prakteknya pendek aja. Karena kan cuma untuk menghubungkan dari sini ke PC atau laptop. Nah, kalau pertama kali beli itu harus pakai kabel dulu, karena fitur dari wirelessnya itu harus di-on-kan terlebih dahulu setelah login. Kalau belum on, ya kita nggak bisa mengakses ini secara wireless. Nah, di wireless configuration ini ada 2 hal yang perlu dilakukan. Pertama, station mode. Jadi satu perangkat ini sebetulnya cuma punya satu fitur wireless. Kalau dibayangkan mungkin secara fisik cuma ada satu antena nih. Tapi satu antena ini digunakan untuk 2 hal. Pertama, untuk menangkap sinyal dari luar. Yang kedua, untuk membagikan sinyal tersebut menjadi hotspot baru. Yang pertama ini station mode untuk menangkap sinyal. Yang kedua, AP bridge mode. Nah, jadi 2 hal ini perlu dilakukan walaupun hanya di satu perangkat. Yang ketiga, setelah wireless config-nya dibuat, ini perlu bridge configuration. Jadi bridge ini adalah salah satu fitur dari mikrotik yang fungsinya itu untuk menggabungkan port-port. Jadi port yang sudah kita buat ini, 2 ini, mau kita gabungkan, ditambah satu port fisik
Jadi port fisik yang nomor 1 ini kan ada 1, 2, 3, 4. Nanti mau kita pakai yang nomor 1 aja, supaya kita bisa ya tadi mengkonfigurasikan melalui kabel misalnya. Nah, port fisik ini juga kita gabungkan semuanya dengan yang 2 ini menjadi satu subnet jaringan. Jadi fungsinya bridge ini untuk menggabungkan ports. Kemudian yang keempat, 1, 2, 3, 4 itu membuat namanya DHCP client. Masih ingat singkatan apa DHCP client? Singkatannya Dynamic Configuration Protocol. Pengertiannya DHCP ini berarti kita akan mendapatkan alamat IP secara otomatis dari sumber. Jadi semua perangkat yang tadi itu yang sudah digabungkan di bridge akan diberikan alamat IP, tapi alamat IP-nya otomatis saja. Nanti yang ngasihnya itu adalah sumbernya berarti entah dari AP atau akses point yang ada di ruangan ini, atau dari HP misalnya bikin hotspot sendiri. Kalau dari HP berarti HP-nya bertugas memberikan alamat IP ke setiap perangkat tadi. Ini memberikan alamat IP ke bridge. Kenapa ke bridge? Karena semuanya sudah digabungkan. Kita kasih namanya bridge 1. Bridge 1 itu isinya ini dan fisik ini ada 3. Nah, yang terakhir, supaya setiap perangkat yang nanti terhubung di jaringan baru, kan ini memancarkan jaringan baru nih, hotspot baru. Nah, setiap perangkat yang terhubung ke hotspot baru itu bisa connect ke internet. Ini perlu dilakukan konfigurasi NAT namanya, atau singkatan dari Network Address Translation. Translasi alamat jaringan. Kenapa perlu ditranslasikan? Karena semua perangkat yang nanti terkoneksi di jaringan baru itu akan mendapatkan alamat IP tapi sifatnya lokal. Nah, alamat IP lokal kalau mau connect ke internet itu nggak bisa. Jadi yang bisa connect ke internet itu sebetulnya hanya alamat IP public. Adanya di mana? Ya di sini di sumbernya. Oleh karena itu perlu ditranslasikan dulu dari alamat IP lokal menjadi alamat IP public. Prosesnya ada di NAT. Jadi sebetulnya kalau misalnya saya di sini pakai hotspot yang ada di kelas, kalian juga pakai hotspot yang ada di kelas. Ketika saya mengakses google.com, itu oleh google.com terbacanya ya alamat IP itu aja, bukan alamat IP perangkat saya. Karena sudah ditranslasikan hanya alamat IP public. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita praktekin. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Kalau kita punya 2 perangkat, jadi nanti aturan praktikumnya per 2 kelompok. Per 2 kelompok. Kan kelompoknya sudah dibuat ya. Sementara yang 2 kelompok itu praktek, yang kelompok lainnya nyimak aja. Nanti kalau kelompok 1, 2 sudah sukses, gantian ke kelompok 3, 4, baru nanti yang kelima. Kalau misalnya 1, 2 sukses, itu nantinya boleh membantu kelompok 3, 4, dan 5.
Tapi kalau misalnya kelompok 1 sama 2 belum sukses, berarti tugasnya kelompok 3 dan 4 membantu kelompok 1 sama 2. Gitu ya. Supaya ada teamwork-nya. Yuk. Ini kelompok 1, kelompok 2 ini. Ini siapa? Dua tidak boleh. Siapa? Siapa yang apa semua? Ini gambar cuma hati aja. Rasa tuh dia tersatu deh. Saya recap dulu ya. Tiba-tiba Saya recap dulu. Jadi alhamdulillah ini ke-5 kelompok teks mengkonfigurasikan mikrotik. Cuma nanti mungkin kalau kalian di tempat lain itu tantangannya berbeda lagi. Contoh simpelnya misalnya mikrotik pusatnya si kampus Tikom itu mendapatkan sumber dari kabel, bukan wireless seperti kita tadi. Kemudian dari sumber kabel tersebut dibagikan lagi menggunakan kabel. Jadi dari mikrotik itu menggunakan port fisiknya nyambung ke switch-switch yang ada di setiap bagian kampus. Dari switch itu mungkin baru nyampe ke hotspot yang ada di tiap-tiap ruangan, akses point yang ada di tiap ruangan. Jadi memang tantangannya berbeda-beda. Artinya kalau kondisinya berbeda, maka konfigurasinya juga akan berbeda. Tapi setidaknya kalian hari ini sudah mempelajari basicnya, bagaimana pertama cara kerja mikrotik, kemudian bagaimana mengkonfigurasikan mikrotik secara dasar. Jadi untuk minggu depan kita lanjut praktikum mikrotik lagi lebih lanjut, terutama mengenai firewall dan si manajemen bandwidth, membagi bandwidth. Oke, kos dulu untuk hari ini. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Demikian video pernyataan diri dosen yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penyampaian ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.